Finishing yang kurang sempurna, passing yang masih sering salah, dan first touch yang kadang-kadang error. Itu dia yang menyebabkan kita kalah dari Zambia 3-1. Indonesia tidak hanya bicara soal skill. Tadi malam kita melihat sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar soal menang dan kalah. Kenapa gol itu terjadi? Karena apa? Jawabannya bukan hanya taktik, bukan hanya fisik, tapi tentang fokus 90 menit penuh tanpa menunduk sebelum peluit akhir berbunyi. Tim ini mewakili 270 juta rakyat Indonesia. Dan selama napas semangat masih ada, Garuda Muda harus berjuang sampai detik terakhir. Suasana di Stadion Al Bait berubah muram bagi pendukung Indonesia. Skor 3-1 terpampang di papan skor menutup babak pertama. Hasil yang terasa seperti mimpi buruk. Suara trompet pendukung perlahan memudar, menyisakan gemuruh frustasi dan doa dalam hati. Sebagian menutup wajah, sebagian hanya mampu memandang kosong ke arah lapangan. Namun di balik itu semua, harap masih tetap menyala. Babak pertama, dominasi sesaat, petaka menyusul. Pertandingan berlangsung di Aspire Zone Field 7 Doha Selasa 4 November 2025. Kick-off baru saja dimulai ketika Zambia langsung menetan. Belum genap 1 menit, umpan silang dari kanan disambar Mapalo Simute di tiang jauh. Seluruh tribun Indonesia terdiam. Namun, wasit meninjau lewat VAR dan memutuskan offside. Gol dianulir, napas pertama terhela lega. Lalu Indonesia mencoba bangkit. Menit ke-12 serangan cepat dimulai. Evandra Forasta merangsak dari sisi sayap, melepaskan umpan silang mendatar. Kiper Zambia sempat menepis tapi bola memantul tepat ke arah Zahabi Goli. Dalam satu tentuhan, Goli menyambar bola ke gawang. Gol! 1-0 untuk Garuda Muda. Stadion bergemuruh. Para pemain berpelukan dan seluruh fans berdiri, Indonesia, Indonesia. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Zambia yang tampil tanpa beban terus menyerang dari sisi kanan, celah yang beberapa kali tampak terbuka. Menit ke-35, Kelvin Cipelu berhasil lolos. Umpan silangnya disambar Abel Nyiringoh. Kiper tak berkutik. Skor menjadi 1-1. Baru 2 menit berselang, petaka datang lagi. Zambia merebut bola di tengah. Umpan dari Jonathan Kalimina mengarah ke Nyiringoh yang berdiri bebas, lalu melepaskan tembakan keras ke pojok kanan. Kaget, stadion seolah membeku. Kesalahan tak berhenti di situ. Menit ke-42, Matthew Baker kehilangan bola dekat area bertahan. Cipelu kembali mencuri momentum, mengirim umpan silang, dan Lukonde Male mencocor bola ke gawang Indonesia. Babak pertama berakhir, langit Doha terasa lebih gelap dari biasanya. Sorak-sorai mulai meredup. Keheningan ruang ganti. Di balik pintu ruang ganti Indonesia, suasana begitu senyap. Bahkan detak jam terdengar jelas. Beberapa pemain duduk tertunduk, sebagian mengusap wajahnya. Pelatih Nova Arianto berdiri di tengah ruangan. Ia menatap satu persatu wajah muda itu. Tak ada suara, hanya dada naik turun menahan emosi. Lalu pintu terbuka. Seorang pria masuk, sorot matanya tajam, namun langkahnya tenang. Erick Thohir. Ketua Umum PSSI itu tidak datang untuk marah-marah. Ia datang untuk menyadarkan. Saya tidak mau melihat pemain menunduk sebelum peluit akhir berbunyi. Tim ini mewakili 270 juta rakyat Indonesia. Dan selama napas semelat masih ada, Garuda Muda harus berjuang sampai detik terakhir. Kalimat itu menggema. Sebagian pemain mulai meneteskan air mata. Fadli mengusap wajahnya, menatap lantai, lalu mengangguk. Di dada mereka lambang Garuda seperti terasa lebih berat. Reaksi supporter, kebanggaan tanpa syarat. Di luar stadion, ribuan supporter Indonesia tetap bernyanyi. Flare merah putih menyala. Tak peduli skor, tak peduli hasil, mereka tetap menyuarakan Garuda di dadaku. Seorang pendukung dari Surabaya, Rudi, berkata dengan suara serak, "Kami ke Qatar bukan cuma ingin lihat menang, kami ingin lihat mereka berani." Kalimat sederhana tapi dalam. Mix zone, suara Erick meledak. Usai pertandingan berakhir 3-1, Erick Thohir akhirnya berbicara. Di depan kamera suaranya lantang. "Kita bisa kalah, tapi kita tidak boleh kehilangan nyali. Zambia bermain cepat, kuat, berani mengambil resiko. Mereka tidak menunggu, mereka menyerang. Kita harus belajar, bukan menyesali."
Ia menegaskan bahwa Piala Dunia U17 ini bukan sekedar turnamen biasa. Ini panggung untuk membentuk mental. Saya tidak akan diam melihat semangat menurun di lapangan. Rapat tertutup. Arah baru. Menurut sumber internal, usai konferensi pers, Erik langsung bertemu tim teknis. Ia memerintahkan evaluasi total, pola latihan, mentalitas, pemilihan pemain. Jangan sampai kita hanya bagus di uji coba tapi tersesat di turnamen besar. Ia juga menyinggung pentingnya pelatih asing yang konsisten dalam sistem jangka panjang. Kita butuh sistem, bukan pelatih datang pergi. Pemain muda dalam tekanan. Alberto dan Fadli, dua pemain yang sebelumnya bersinar dalam uji coba, jadi sorotan. Individu mereka unggul, tapi tekanan fisik dan kecepatan Zambia membuat mereka kesulitan. Dalam wawancara, Alberto berkata, "Kami kehilangan fokus di babak pertama, tapi setelah jeda kami coba bangkit. Kata Pak Erik, kita harus tetap berdiri. Itu memberi kekuatan. Ini bukan sekedar pertandingan sore biasa. Ini pelajaran besar." Konferensi pers, filosofi berubah. Dalam konferensi pers resmi, Erik kembali menyampaikan pesan tegas. Kekalahan adalah proses, tapi menyerah sebelum akhir itu tidak bisa diterima. Ia menatap kamera. Kalau kalah hari ini, jadikan bahan bakar untuk menang esok. Ia menegaskan bahwa tim U17 ini adalah masa depan sepak bola nasional. Jangan pikir semua bisa instan, tapi kita juga tak boleh berlindung di balik kata proses tanpa hasil. Erik juga meminta masyarakat memberi ruang bagi pemain muda untuk tumbuh. Mereka baru 16-17 tahun. Tugas kita bukan menekan, tapi membimbing. Suara malam di Doha. Menjelang tengah malam, stadion perlahan sepi. Namun ratusan supporter Indonesia masih bertahan. Mereka menunggu bus tim melintas, hanya untuk berseru, "Tetap semangat, kami bangga." Bus memberhenti sejenak. Beberapa pemain membuka jendela, Alberto mengangkat jempol, Fadli menepuk dada seolah berkata, "Kami akan kembali lebih kuat." Dari jauhan, Erik berdiri melihat. Ia berbisik pada stafnya, "Ini baru awal. Saya janji, tim ini akan kembali dengan mental baja." Harapan masih ada. Indonesia masih memiliki 2 laga sisa di fase grup. Meski tertinggal, peluang tetap terbuka. Pelatih Nova Arianto berkata, "Kami akan evaluasi total. Kesempatan masih ada. Kami tidak akan menyerah." Dan Erik menutup malam dengan kalimat yang kini jadi sorotan media. "Selama saya masih di sini, tidak ada kata menyerah untuk sepak bola Indonesia. Bukan akhir, tapi awal." Ini bukan kisah tentang kekalahan. Ini kisah tentang perjalanan, tentang bagaimana mental ditempa. Bukan saat kita menang, tapi saat kita jatuh. Garuda Muda mungkin tertinggal, tapi mereka tidak menunduk. Karena sebelum peluit akhir berbunyi, Indonesia beling selesai. Dan kita, 270 juta rakyat, tetap berdiri bersama. Indonesia selamanya di dada.